Oke, selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya akan bercerita tentang pencapaian saya di selama tahun 2023 ini. Karena saya berhasil mendapatkan juara nasional untuk teknologi tepat guna kelas inovasi, yaitu pengolahan limbah botol plastik. Mungkin teman-teman bertanya, saya bercerita tentang ini karena saya pengen mau selama pengalaman ini banyak banget yang saya dapatkan hikmahnya, yaitu dari value, dari apapun, dan tentunya banyak dikenal ya sama teman-teman yang lain. Jadi pertama, tentang teknologi tepat guna ini, sejarahnya sangat panjang. Dari hobi, bisa dibilang dari hobi menjadi kegiatan mengasihkan, sekaligus sebagai parenting bersama teman-teman dan bersama teman maksudnya bersama anak saya gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang seperti itu, sebagai parenting juga gitu. Dan satu hal lagi adalah mungkin bisa bicara tentang pengolahan limbah botol plastik ya. Jadi seperti apa sih pengolahan itu sendiri, teman-teman? Mungkin yang sudah subscribe di channel saya ini mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya ya, dan sudah tahu ya apa yang saya kerjakan selama ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih sekali kepada channel-channel YouTube yang sudah memberikan ilmu-ilmunya juga. Jadi sebagai bahan referensi saya untuk belajar juga dan di berbagai forum. Dan tentunya teman-teman saya yang saya ajak sehari-hari, yang mungkin saya ajak sharing gitu. Jadi seperti itulah perjalanan saya, sehingga ini sebenarnya banyak banget yang saya mau ceritakan ya. Mungkin ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah pencapaiannya dulu ya. Jadi saya awal asal mulanya ya karena saya seneng gitu ya. Jadi ngumpulin limbah botol plastik, melihat teman-teman atau membuang limbah botol plastik gitu. Dan saya punya kepikiran dari awalnya dari tutup botolnya ya. Jadi awalnya saya dulu tuh nyimpan tutup botol seperti ini, dan sekarang saya sudah banyak banget ngumpulin tutup botol karena belum punya mesin pecacah gitu. Nah, akhirnya saya coba belajar karena saya punya 3D printer gitu untuk limbah botol plastik. Jadi bagaimana sih memanfaatkan limbah botol plastik sehingga bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Yang selama ini yang kita tahu kan, limbah botol plastik itu dijadikan sebagai anyaman mungkin, terus sebagai vas yang bentuknya itu aja ya, tinggal dipotong jadi vas gitu, dan banyak hal. Jadi banyak hal yang saya petik dari pengalaman-pengalaman ini, dari benar-benar hobi, dari benar-benar belajar, dari benar-benar yang memang asal-asalan gitu, memang nggak ini gitu, cuman hobi aja kayak mainan gitu, saya bikin mainan. Akhirnya setelah itu saya punya 3D printer karena bahan bakunya beli. Nah, coba gitu, bahan bakunya beli, akhirnya bisa tuh jadi filamen. Dan awal pembuatannya ini sebenarnya dari tahun 2019 gitu. Coba-coba sehingga baru lihat di channel-channel luar negeri ya, dan di beberapa forum-forum di luar negeri tentang pemanfaatan PET botol ini gitu. Nah, setelah itu di tahun 2023 ketemu teman saya yang ikut sudah TTG, karena saya belum tahu TTG itu seperti apa sebenarnya gitu. Dan akhirnya saya belum kenal sama teman saya ini yang pengusaha limbah plastik. Dia tuh mengerjakan cacahan gitu, dan kebetulan dia menang juga juara satu provinsi di provinsi Bali. Akhirnya dia tahu saya karena saya sering upload di media sosial gitu, di Facebook ya. Dia tahu saya, dan kebetulan teman saya satu lagi yang di wajah plastik juga, itu teman SMP saya, itu memberikan informasinya ke saya, nomor kontak saya ke beliau gitu, ke Beli Eka namanya, Beli Agus sama Beli Eka gitu. Nah, sehingga
saya dipertemukan dengan di Eka, terus diajak untuk kamu ikut dong untuk lomba di tahun 2023, karena saya kemarin menang provinsi untuk kelas teknologi tepat guna gitu di kementerian gitu, di Kementerian Desa. Akhirnya coba saya ikut. Akhirnya banyak revisi-revisi yang saya lakukan, sehingga menemukan di mana itu juga ikut dibina dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya di Kabupaten Buleleng. Akhirnya dapat nih gitu, dapat. Setelah itu diajukan di provinsi, akhirnya menang juara 1 provinsi gitu. Menang juara 1 provinsi, dites lagi, diujiankan lagi untuk ke nasional. Nah itu dari provinsi ini pengujinya dari salah satu universitas juga di Bali. Dari fakultas apa saya lupa namanya, yang saya ingat adalah Pak Budi sama Pak Cok juga, terus dari Brin kalau nggak salah ya, itu deh, itu di provinsi. Akhirnya banyak kenalan ya, banyak temen. Nah asik nih, saya punya banyak temen, banyak kenalan dari dosen-dosen juga gitu. Setelah itu diuji lah dari Brin, seingat saya Pak Supri apa Pak Pri ya, Pak Pri ya, dipanggil Pak Pri itu dari Brinnya. Akhirnya ikut lomba tuh, terus jadi ingatnya adalah pas waktu itu, wah nasihatnya bagus kok, positif gitu, belum menyangka kan dapat juara 1 juga. Nah akhirnya diinformasikan, oh kamu nih dapat juara gitu, juara 1 belum ketemu dapat juara 1-nya, sehingga diundanglah ke Lampung gitu, di lokasinya di PKOR Y Halim di Lampung gitu. Dan karena bertepatan dengan lahirnya anak saya harus standby juga gitu kan. Di hari tanggal 6 saya berangkat, setelah penyerahan tanggal 8 saya balik gitu. Nah proses ini terjadi ketika tanggal 6 itu kan saya masih was-was tuh. Tanggal 6 saya masuk tuh gala dinernya, terus ketemu panitianya. Nah sebenarnya saya agak nggak bisa denger musik keras-keras gitu juga. Akhirnya saya keluar pas gala dinner, habis makan itu saya keluar, rokokan lah di luar gitu, di salah satu hotel gala dinner itu. Terus ketemu panitia gitu. Saya nggak nyangka aja gitu ketemu, terus saya nanya sebenarnya, karena di jadwal itu saya harus ketemu, di jadwal itu ada ketemu Pak Joko Widodo gitu, presiden. Jadi sorry saya tadi cut. Jadi akhirnya dapat, saya hanya ingin ke sana itu ketemu Pak Presiden Joko Widodo, dan di jadwal itu ada tulisan tentatif gitu, ketemu Pak Jokowi nih, terus ada tulisan di sana tentatif Pak Presiden gitu. Nah sedikit agak kecewa ketemu ke sana, gak ketemu Pak Presiden gitu. Hanya satu hal, saya maunya pengen ketemu ke sana, ketemu Pak Presiden, terus mau nanyakan Pak, saya mau nanya anak saya itu kan akan mau lahir nih, ada saran nama, sebenarnya itu aja sih. Akhirnya nggak ketemu ya, jadi nggak ketemu Pak Presiden. Terus dimana pas besoknya itu saya penganugerahan nih, saya belum nyangka itu dapat juara 1 juga gitu. Akhirnya pas penganugerahan, nah kan pasti ada gladi resiknya tuh ya, gladi resik. Terus di posisi-posisi kan saya masih nggak nyangka saya ada di belakang, masih saya nggak, saya cuma seperti ini aja inovasinya gitu, dari limbah botol ya, kayaknya nggak menang ya, banyak teman-teman yang lebih keren ya menurut saya gitu daripada saya gitu. Saya hanya ngolah limbah botol sampah gitu. Tapi tiba-tiba saya ada di posisi saya dipanggil nih gitu, pas dari protokol dari kementerian kayak nggak salah itu dipanggil, habis juara 2 Bu Niken, juara 2 saya akhirnya dipanggil gitu. Bu Niken dari DKI Jakarta juara 2, dia bawa tenun gitu, alat tenun ya, alat pembatik. Jadi saya diinfokan pada saat itu dipanggil juara 1. Waduh, saya juara 1. Lihat teman-teman yang ikut dari dinas PMD dan kepala desa saya dan
dan kepala Pak Camat di kecamatan saya juga datang gitu. Akhirnya sampai di atas saya terharu, dan seperti ini fotonya sih. Nah, seperti itu fotonya pada saat saya menerima anugerah juara 1 ya. Jadi ada rasa bangga, haru. Pada saat itu juga saya pulang karena saya kan nggak ikut, jadinya harus standby menemani istri untuk lahiran anak ketiga gitu. Jadi benar-benar apa ya, pengalaman baru banget, dan memang ada value-nya di sana, ada banyak hikmah, dan ini benar-benar saya persembahkan kepada anak yang pertama saya ya. Jadi anak pertama saya yang selalu mengiringi proses perjalanan saya ketika membuat seperti ini. Sebenarnya adalah metode buat belajar aja, jadi ada main sama anak gitu sambil ngumpulin limbah botol plastik, dan tentunya juga orang tua ya yang mensupport semuanya ini gitu. Seperti itu sih perjalanan mendapat juara. Jadi saya akan tampilkan dulu yang juara nasionalnya ya, seperti apa pialanya. Ini jadi saya terima penghargaan ini ya, jadi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Andus Abdul Halim Iskandar MPD. Jadi ini, terus untuk pialanya ini piagamnya, dan ini. Nah, di sini paling serunya adalah ketika dapat piala ini. Jadi seru juga nih, saya dapat lencana. Jadi tahu ini emas apa gitu ya. Jadi di sini ada Satya Inovasi Desa. Nah ini, nggak kelihatan nih ya. Nanti ini ya juara 1 ya. Dan ini jadi kebanggaan saya tersendiri, karena hasil yang nggak disangka-sangka, proses bermain kan keren gini. Keren. Jadi ini, dan itu dari nasional ya, dan keren juga sih dan ini kemarin value yang saya dapatkan. Jadi sempat saya nggak mau foto dengan nilai uangnya ini ya. Ini sempat mau saya nggak bawa, akhirnya saya dibawain lagi ini, karena aduh nggak enak ya dapat ada nominal nilai kayak gini, tapi nggak apa-apa deh gitu. Dan suatu kehormatan juga, saya diberikan penghargaan juga dari provinsi yang langsung diberikan oleh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Jadi terima kasih banyak sudah support dan dukungannya, dan memberikan saya piagam penghargaan juga seperti ini. Nah ini keren. Jadi saya sangat bangga sekali. Dan ini juga akhirnya hasil iseng-iseng saya membuahkan hasil. Gak cuman sekedar value yang saya dapatkan, tapi piagam seperti ini yang memang nggak bisa didapatkan oleh orang lain ya, apalagi bicara teknologi gitu. Juara 1 lomba teknologi tepat guna inovasi tingkat provinsi Bali tahun 2023 ini. Dan di dalamnya ada patung GWK ya, Garuda Wisnu Kencana, dan ini suatu kebanggaan menurut saya, dari susah dapetnya ini gitu. Dan banyak perjalanan yang saya harus lewati, jadi sampai kapanpun ini bisa kenang-kenangan yang nantinya bisa saya kasih kepada anak cucu saya ke depan, bahwa
kita harus selalu menghargai sebuah proses, seperti itu aja sih. Ini. Dan ini juga satu kebanggaan juga dari piagam penghargaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih. Dan apresiasi juga dari Desa Suwug. Jadi kemarin jadi narasumber juga ya ini di Desa Suwug, kebetulan dalam acara kegiatan talk show ya, sampahmu, sampahku, sampah kita semua. Wah, keren kan? Nah, seperti itu sih. Jadi begitu pengalaman pencapaian yang sebenarnya mungkin teman-teman yang sempat mengikuti channel saya yang saya ngebahas limbah botol plastik menjadi filamen 3D ya, seperti itulah, seperti yang di belakang saya ini, sama ini satu. Ini itulah hasilnya dan value yang saya terima. Terima kasih sekali untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali dan Kementerian Desa juga yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memperoleh juara 1 ya dalam inovasi, di bidang inovasi dalam lomba teknologi tepat guna tahun 2023. Mudah-mudahan dari banyaknya pembicaraan saya seperti ini bisa juga menginspirasi teman-teman untuk terus belajar ya, menjadikan inovasi-inovasi ini mungkin ide-ide yang mungkin dari dalam diri teman-teman dan bisa dikembangkan, terus mencari referensi-referensi di internet juga. Lagi sekarang zamannya era teknologi seperti ini, bisa jadi pembelajaran. Nah, seperti yang saya di sini, tempat saya di sini, ini hanya dapur saya yang sederhana, tempat saya belajar juga, dan apa ya, dari kesederhanaan ini bisa mendapatkan ide-ide. Tentunya teman-teman yang mempunyai modal lebih bisa lebih lagi ya, tapi inilah, saya hanya seperti itu, bukan maksud bagaimanapun. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah support dan dukungannya, semua orang, baik di media sosial dan YouTube juga. Next ke depan mungkin saya akan bikin video-video yang lebih seru lagi tentang pemanfaatan limbah botol plastik ini, dan mudah-mudahan di 2 tahun lagi saya bisa ikutan lagi ya. Dulunya kan inovasi, nanti ada kategori kedua lagi yaitu unggulan. Dan tentunya dari yang saya bikin ini, saya mempunyai tanggung jawab besar, terutama di lingkungan. Mudah-mudahan bisa saya kembangkan lagi dan bisa memberikan inspirasi juga kepada teman-teman seperti itu ya. Jadi mari bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Terus bagaimana caranya berinovasi mengolah limbah itu sendiri. Jadi saya nggak jago-jago sekali juga, saya banyak belajar. Jadi tentunya ini sebagai gambaran dan motivasi saya ke depan lagi untuk lebih lagi gimana ya, lebih lagi untuk berinovasi dan mengembangkannya lagi gitu ya, sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang lain gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan di video-video saya yang selanjutnya gitu, tentang pembuatan ya teknologi-teknologi sederhana yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih, bye.